guys, selamat datang di podcast kita. Dan hari ini di podcast kita itu kedatangan Raka sama Gilbert. Halo Raka, gimana nih kabarnya? Halo Citin, baik nih. Lu gimana kabarnya? Baik dong, pastinya. Oh iya, Gilbert gimana nih kabarnya nih? Baik, salam sehat. Salam sehat. Oke, jadi hari ini kalian tahu kan kita bakal bahas tentang apa? Tahu dong. Pastinya. Apa tuh? Jadi hari ini kita bakal bahas tentang ESG dari perusahaan Unilever. Bener banget, jadi kita hari ini bakal bahas tentang ESG dari perusahaan Unilever. Nah, dari katanya aja nih perusahaan Unilever, pastinya kalian udah kepikiran dong kayak tentang perusahaan Unilever ini. Coba dong, gue pengen tahu nih dari kalian, apa sih yang kalian tahu tentang perusahaan Unilever ini? Boleh nih dari Raka dulu nih. Kalau yang gue tahu sih Unilever itu perusahaan yang memproduksi barang-barang kayak sabun sama barang konsumsi ya. Jadi dia itu kayak ada deterjen, margarin, makanan-makanan yang berbasis susu, produk kosmetik, sama kayak minuman-minuman, ada juga yang kayak jus-jus buah-buah gitu deh. Iya sih, benar banget. Bener sih, itu kayak produk-produk yang ada di Unilever sendiri gitu. Jadi lebih yang ke kebutuhan sehari-hari kita. Tapi kalau kayak merek-mereknya nih, kira-kira tahu gak sih, maksudnya kayak merek-merek dari perusahaan Unilever itu, karena kan banyak banget ya produk-produk yang udah tadi lu sebutin, Rak. Nah, sekarang Iya, nih benar. merek-mereknya. Dari Gilbert sendiri, tahu gak nih merek-merek yang ada di perusahaan Unilever ini tuh apa aja sih gitu? Jelas tahu ya. Mungkin semua orang juga udah tahu ya produk-produk Unilever. Contohnya kayak Lifebuoy, Lux, Walls, Skippy, ya kan. Dan ada sampo Clear. Terus ada deodoran terkenal nih ya, Rexona, Pond's, Sunsilk. Masih banyak lagi sih produk-produk dari perusahaan Unilever ini. Iya bener banget sih, maksudnya kayak produk-produknya tuh udah banyak dan merek-mereknya tuh yang tadi lo sebutin tuh baru kayak sebagiannya mungkin ya. Benar banget. Apalagi yang kayak tadi tuh kayak Rexona, pasti semua orang pada pakai nggak sih? Pastinya ya. Dan ini tuh kayak di perusahaan ini tuh yang kebutuhan sehari-hari yang sering kita pakai ya. Kalau misalkan dari lo sendiri nih Gil, Rak, dari kalian deh, kalian pakai produk dari perusahaan ini nggak sih? Kalau gue kan gue pakai kayak ya cewek pasti pakai ada lah ya produk-produk kosmetik. Nah salah satunya itu tuh mereknya tuh ada yang dari perusahaan Unilever yang gue pakai. Terus juga kalau dari kayak sabun, shampoo itu juga gue pakai merek dari perusahaan Unilever juga kayak Lifebuoy karena gue pakai Lifebuoy nih. Dari kalian gimana nih? Kalian ada yang pakai produk dari Unilever juga nggak? Gilbert dulu deh. Kalau gua pakai sih ya. Contohnya aja Rexona ya. Itu Rexona ada di sana sih ya. Cuman nggak usah ditunjukin lah ya. Semua juga udah pada tahu ya bentuk Rexona itu gimana. Terus gue juga pakai Lifebuoy sama kayak Citin. eh gue juga pakai Lifebuoy dan banyak sih yang gue pakai. Cuman gue nggak bisa sebut semua sih. Kalau Raka gimana Raka? Kalau lu tahu kan, Gil, gue suka makan es krim. Iya. Gue juga sering lihat kan, gue sering makan es krim Walls. Oh Sama iya. pernah tuh yang gue bawa roti selai dari Skippy yang rasa peanut. Yang lu minta itu enak banget kan? Parah sih itu. Emang produk Unilever tuh best ya. Iya, sebenarnya masih banyak lagi. Cuman kan sebenarnya kita sadar nggak sadar pasti pernah aja pakai produk Unilever kan. Namanya juga kan ya bahan-bahan kebutuhan sehari-hari lah bisa dibilang ya. Iya bener banget sih. Maksudnya kayak dari gue sendiri juga gue tuh sering banget pakai barang-barang yang maksudnya kayak produk-produk tuh yang dari Unilever gitu. Oh iya, terus nih tadi kan Raka bilang ada Skippy. Gue juga suka tuh kayak sebelum kuliah misalnya pagi-pagi tuh gue sarapan roti pakai Skippy tuh enak banget gila. Oke, kita langsung lanjut lagi aja ya. Kalau misalkan nih tentang Unilever yang pernah gue research, Unilever itu kayak di dalamnya itu tuh banyak merek-merek, produk-produk yang udah tadi disebutin juga, dan di tahun 2010 sampai 2020, mereka tuh kayak ngembangin sesuatu gitu yang dinamakan USLP.
Nah, USLP ini tuh kayak Unilever Sustainable Development Plan, di mana USLP ini tuh jadi kayak landasan bisnis mereka. Dan landasan bisnis mereka ini yang pastinya berkelanjutan gitu. Menurut kalian nih, Unilever tuh termasuk bisnis yang berkelanjutan nggak sih? Kalau gua sih, menurut gua Unilever itu bisnis yang udah sustain banget ya. Kalau menurut tuh gimana Gil? Menurut gua sama ya, gue sependapat sama Raka ya. Soalnya sustainable itu kayak nggak bisa dipisahin lah antara bisnis dan pembangunannya untuk sekarang ini ya, bisnis sekarang ini. Bener-bener. Iya sih, jadi Unilever tuh bener banget ya yang tadi dibilang sama Gilbert sama Raka juga. Maksudnya kayak dia itu tuh sebagai kayak bisnis dan pembangunan yang berkelanjutan. Dan ya bisa diibaratin lah ya, bisnis sama pembangunan tuh udah kayak orang lagi ngebucin gitu ya, nggak bisa dipisahin ya kan. Nah, kalian tahu nggak sih kayak baru-baru ini Unilever tuh kayak mengacu pada satu kompas. Ini tuh kayak baru dikasih tahu 2 atau 3 tahun lalu sih, kalau nggak salah di tahun 2020 atau nggak 2021, sebagai kompas dari Unilever, yang mana ini tuh jadi strategi keberlanjutan dari perusahaan Unilever sendiri. Kalian tahu tentang itu nggak sih? Coba dari Raka deh. Kalau Kompas ya, Kompas dari Unilever itu. Iya, seingat gua itu tentang yang Unilever tuh selain mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, Unilever sendiri tuh juga nggak salah ada misi-misi penting gitu nggak sih? Kayaknya tuh lu pernah sebut deh, Gil. Apa aja Gil? Gue lupa, Gil, misi-misinya, Gil. Yang waktu itu ya tentang Kompas Unilever itu ya, misi-misinya ya. Kalau yang untuk misi-misinya itu pertama nih, pastinya tuh perusahaan Unilever ini meningkatkan kesehatan bumi ya. Nah, yang kedua itu dari segi masyarakatnya nih, pastinya tuh harus ditingkatkan lagi kesehatannya dan kepercayaan dirinya, biar kesejahteraan untuk masyarakat lah ya. Nah, yang terakhir nih, itu pastinya berkontribusi pada dunia nih, yang lebih adil dan inklusif secara sosial, gitu. Wih, ternyata kalian tahu juga ya, maksudnya tentang kayak strategi keberlanjutan dari perusahaan Unilever ya. Apalagi yang kayak tadi lu jelasin ya, Gil, ada Iya. misi-misinya. Kayak bener banget sih, maksudnya itu 3 misi yang bener-bener diangkat sama Unilever gitu, dari strategi keberlanjutan perusahaannya. Nah, sebenarnya mereka tuh juga ada yang contoh konkretnya yang udah terjadi gitu dari strategi tersebut. Tahu gak sih maksudnya kayak contoh-contohnya gitu? Salah satu aja sih kayak contoh konkret yang udah terjadi gitu. Oh, kayaknya gue tahu deh. Tentang pengembangan kecap bango kan? Iya banget lagi, gue juga lagi mikirin itu. Iya bener-bener. Tentang pengembangan kecap bango. Sebenarnya tuh ya Unilever tuh kayak nerapin apa ya, konsepnya tuh lebih ini ya, kayak konsep pertanian kedelai yang berkelanjutan gitu buat si perkembangan dari kecap bango ini. Iya nggak sih? Bener banget. Bener. Iya kan? Dan kayak dari konsep ini tuh Unilever tuh kayak nggak cuman ngejaga kelestarian lingkungan doang, tapi mereka tuh juga kayak ngejaga kelestarian dari produknya dan bisnisnya tuh juga terjaga juga kan secara umum. Iya, mereka tuh juga berpegang pada tujuan nggak sih? Lu ingat nggak sih, Gil, apa tujuannya, Gil? Tujuannya ya, tujuannya itu waktu itu Nggak lupa lu. lupa sih, soalnya karena sempat ini ya, terlalu rumit ya. Iya, Kitin coba jelasin ya, Kitin. Jadi ya yang gue tahu nih, yang udah gue research, tujuannya itu sebenarnya ada 2. Yang pertama itu tuh tentang kayak dampak dari jangka panjang dari program itu terhadap masyarakat luas. Jadi tuh ini benar-benar dampaknya tuh ke masyarakat luas. Dan yang kedua tuh kayak gimana sih ngedorong kayak kelangsungan usaha dari Unilever-nya sendiri gitu. Nah itu tuh kayak 2 tujuan yang mereka gitu deh. Oh gitu. Oke. Iya. Terus nih ya, ada tahu strategi dari Unilever juga yang
gak bisa lepas dari GCG. Apaan tuh? GCG? Lu nggak tahu, Gil? Gak Lu tahu, tahu tapi nggak, gue Rak, pengen GCG tahu nih. apaan? Nggak tahu gua. Gue pernah tahu cuma gue lupa. Cuma nggak gue inget itu tentang yang tadinya aja sih, cuman yang tentang USLP-nya tuh gue tahu, Benar, Kompasnya benar, tahu. benar. Cuman GCG Hmm, yang pernah lo sebut bukan sih, Citin? Gue lupa tapi. iya, kayak gue pernah bahas deh sama kalian tentang GCG Iya. ini. Kayak Oh, sebelumnya kita kan udah pernah ngobrol-ngobrol ya tentang perusahaan Unilever sendiri gitu. Nah, GCG ini, kalau kalian lupa nih, GCG itu Good Corporate Governance. Ingat gak? iya iya Yang benar-benar. artinya itu Familiar tuh sih. yang, pokoknya kayak bisnisnya itu tuh yang diatur sama standar dari etika, terus juga moralitas yang tinggi, terus juga ada integritas gitu. Iya, jadi Asik. tuh Unilever tuh masuk juga loh strateginya ke GCG ini. Oke. Itu Kalian tau gak sih kayak keseriusan Unilever? Maksudnya kayak, kan tadi kan gue bilang ya, strategi Unilever itu sangat ada hubungannya dengan GCG gitu. Nah, Kayak implementasinya itu kayak gimana? Kalian tahu nggak sih? GCG itu implementasinya tuh kayak apa ya? Yang gua sekarang udah gua agak inget ya. Jadi yang gua inget itu dalam implementasinya GCG itu dibuktikan tuh dengan adanya pertumbuhan ASEAN Corporate Governance Scorecard dari tahun ke tahun berdasarkan penilaian yang dilakukan dan diverifikasi independensi oleh berbagai departemen. Nah, Tapi itu bener banget sih. masih info banget sih. Gue soalnya tadinya gue sempat lupa. Cuman gue sekarang udah agak ikat gitu. Pasti kalau Gilbert tahu udah agak inget lagi nih ya. gue udah paham dan punya gambarannya juga sih untuk program yang diberikan ya ini ya kayak GCG ini ya. Ya, jadi Hmm. bener banget yang tadi si Raka bilang ya. Sebenarnya GCG ini tuh bukan kayak program sih, lebih kayak ke strategi yang ada di dalam Unilever ini tuh masuk ke dalam GCG gitu. Nah, sebenarnya tuh kayak dari Unilever tuh bener banget tadi dia udah ngebuat implementasi GCG-nya ini yang dibuktiin dengan pertumbuhan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Dan ini kan juga udah dinilai, dilakukan verifikasi juga ya oleh berbagai departemen. Jadi tuh harusnya udah valid banget ya. Valid parah. Nah, tapi nih menurut kalian bakal ada strategi lain gak sih maksudnya dari Unilever buat produk-produknya gitu? Kalau menurut gue sih pastinya ada, Cit. Karena kita ngomongin pertumbuhan teknologi yang terus meningkat kan. Apalagi pesat banget. Itu pasti ada. Dan kita juga ditekankan sama global warming. Pasti kita juga tentunya dari perusahaan sebesar Unilever, dia juga bakal mencari lagi strategi-strategi cerdas untuk menjaga kelestarian alam serta menjaga juga kelestarian bisnisnya. Sama yang kayak tadi Kecap Bangu, selain dia mengambil kedelainya untuk bisnisnya juga, dia tuh juga menanam kembali. Terus dia juga di sekitar tempat dia menanam kembali, yang tadinya gersang tuh ditanam-tanamin pohon sama mereka. Jadinya juga selain menjaga kelestarian produk, tentunya mereka menjaga kelestarian alam juga. Bener. Berat sih, gue sepemikiran banget sih sama lu, Rak. Lu gimana, Gil? Kalau menurut gue sih pastinya bakal ada strategi lain ya yang untuk Unilever meningkatkan kualitas produknya juga dan mungkin dengan strategi yang lagi diterapkan sekarang juga pastinya ke depannya bakal apa ya akan tetap ada dan mungkin ada strategi lain lagi yang benar-benar bisa Di-improve meningkatkan juga produk yang dijual ya kan dengan profitnya juga meningkat pastinya gitu dengan target dan market yang meluas itu pasti bakal ada sih dari Unilever sendiri. Bener. Gue sepemikiran banget sama kalian. Maksudnya kayak pasti harus ada sih strategi lain biar perusahaan itu tetap sustain gitu, tetap berkembang dan kayak terus berkembang.
Gak kerasa sih waktu kita ngobrol-ngobrol gini tuh udah kayak lewatin 10 menit. Kita udah ngobrolin tentang ESG dari Unilever ini kayak udah 10 menitan gitu. Terus Dan sih ternyata soalnya. tuh yang banyak ya, pasti kayak pembelajaran yang gue dapet. Pertama nih, dari kayak strategi Unilever-nya. Yang kedua tentang strategi tersebut, yaitu yang pengembangan kecap bango, di mana kedelai yang udah diambil terus ditanam lagi buat ngejaga kelestarian produk sama kelestarian lingkungan. Terus yang tadi tuh, kalau nggak salah yang masuk ke dalam good corporate governance, yang Iya. Unilever buktiin dengan pertumbuhan ASEAN Corporate Governance Scorecard itu. Dan ternyata juga ini ya, mereka tuh juga memikirkan untuk kelestarian lingkungan juga ya, dan kelestarian dari produknya pastinya. Bener. Oke, thank you banget Raka, Gilbert. Kalian udah ngeluangin waktu kalian buat ngobrol-ngobrol di sini di podcast kali ini. Iya, thank you juga, Cid. Thank you banget ya buat kalian. Oh, Cid, ntar ajak gue lagi ya. Gue sama Gilbert lu ajak lagi lah buat podcast. Karena kan kita berdua sebagai mahasiswa berkualitas serta cerdas ya, pasti kita suka bahas-bahas yang ginian ya, Gil ya. Iya, kita suka Dan berdiskusi. Iya, tentang kelanjutan Pasti dunia bisnis. Pokoknya gue thank you banget sama lu, Cid, karena udah ngajak podcast bareng, podcast yang sangat berguna ini, podcast yang dapat mendapatkan nilai bagus tentunya. Terus juga gue dapat belajar dari good corporate governance tadi. Dan menurut gue semua industri harus sudah mulai menerapkan sistem-sistem yang kayak gini sih. Benar. Itu juga nggak cuma perusahaan besar ya, tapi lebih UMKM juga terus ya, Benar. biar bisa Karena setara sama perusahaan besar. Iya, karena ya kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, itu dia. Benar banget. Jadi kayak di perusahaan startup pun sekarang juga harus netapin strategi mereka nggak sih, biar kayak perusahaan itu tetap sustain, ya kan? Menurut gua malah startup itu, kita logikanya startup itu pasti banyaknya itu dari anak muda kan. Tentunya anak muda zaman sekarang dengan tinggi teknologi, tahu dong mereka tentang informasi-informasi yang global warming lah apa. Pasti mereka harusnya menjaga, selain untuk mendapatkan profit, mereka juga harus menjaga kelestarian alam kita. Yes. Itu aja dari gue sih, menurut gue. Gue pokoknya thank you banget sama kalian berdua karena gue dapat pelajaran yang sangat berharga di sini. Sama-sama. Oke, thank you banget Gilbert, Raka. Sampai kita bertemu lagi Thank you, di kesempatan guys. lain hari. Dadah. Bye-bye. Dadah.